Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kepada Bapak Tamsil yang saya hormati, Ya, sebelum kita Waalaikumsalam. lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, agar perbincangan kita malam hari ini nanti bisa lebih nyaman kalau kita saling mengenal, gitu Pak ya. Oke, Siap. nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah salah satu tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun kalau saya sendiri domisili ada di Jawa Timur, Pak, di Kota Blitar, Kota Patriot, Makam Bung Karno. Hati. Tapi kalau tugas saya adalah membantu teman-teman mitra Aulia Soft yang membutuhkan pendampingan langsung ke kooperasinya dari Aceh sampai ke Papua. Jadi saya jarang di rumah, Pak. Saya sering kelilingnya. Oke, lanjut ke demo aplikasi yang mau kita demokan pada hari ini adalah untuk aplikasi yang pertama itu aplikasi apa namanya untuk yang KSU-nya, Pak ya. Jadi baru nanti yang kedua kita kasih gambaran untuk aplikasi KSU dengan yang koperasi konsumen. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi koperasi desa ini ada dua jenis aplikasi pencatatan akuntansinya. Jadi yang pertama adalah aplikasi KSU. Nah, KSU ini apabila nanti dari pihak koperasi desa itu menginginkan satu aplikasi untuk semua unit, namun di dalamnya ada simpan pinjam, maka nanti bisa menggunakan aplikasi KSU ini. Nah, sedangkan apabila ada yang menghendaki semua unit menggunakan satu aplikasi namun tidak ada simpan pinjamnya, bisa menggunakan aplikasi koperasi konsumen. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti menggunakan akuntansi dagang. Nah, sedangkan untuk yang KSU-nya itu menggunakan akuntansi simpan pinjam. Jadi ada perbedaan di situ untuk standar akuntansinya. Nah, ini langkah awal saya perkenalkan dulu beberapa fitur dasarnya. Di sini ada map hijau, merah, kuning. Ini untuk menginput data anggota yang di map hijau, yang di map merah untuk menginput data pinjaman, yang di map kuning ini untuk menginput data transaksi ke semua unit usaha yang di bawah naungan Koperasi Desa Merah Putih. Misalkan di situ ada unit usaha apa namanya sembako, apotek, klinik, cold storage atau yang lainnya. Nah, kalau yang simpan pinjam nanti bisa langsung diinput di sini. Oke, langsung kita praktekkan bagaimana cara menginput data simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, ini kalau apa yang menggunakan versi KSU. Caranya di sini kalau map hijau, klik daftar anggota simpanan, klik tambah nama, misalkan Subagio.
Tempat tanggal lahir Makassar. 12.09.1980 misalnya. Jalan Ayani nomor 14 misalnya. Cong 896 itu kecamatan Endang misalnya. Terus di sini nomor NPA misalkan kalau untuk awal masih anggota awal 01. Di sini pilih simpanan pokok. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita buatkan lagi rekening simpanan wajib. Jadi nanti satu nama ini memiliki beberapa rekening, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dan nomor rekeningnya nanti juga berbeda-beda. Caranya di sini klik tambah. Nah, cari data lama, Subagio, selesai. Nah, baru ini simpanan wajib. Klik simpan. Jadi kalau sudah masuk satu nama di simpanan pokok, selanjutnya sudah nggak perlu lagi input satu per satu. Nah, caranya untuk buat simpanan Nomor sukarela nomor rekeningnya Mas otomatis ya? otomatis, Pak. Jadi nanti dari aplikasi sudah otomatis. Nah, seperti ini. Tinggal kita klik di nomor rekening, kita Iya, sesuaikan, misalkan kita buat rekening sukarela. Nah, seperti ini. Jadi otomatis. otomatis Mas ya. Ah ya. Oke, Bang. Oke. Karena nomor rekening ini adalah identitas di dalam aplikasi. Kalau dia tidak otomatis nanti kalau buat secara manual jadi acak-acakan, akhirnya aplikasinya yang jadi kacau gitu. Iya, cocok. Nah, oke, kita buatkan satu nama lagi, misalkan Aulia. Ini kedua. Nah, baru ini simpanan pokok. Klik simpan, klik tambah lagi, cari data lama, Aulia. Kita buatkan rekening simpanan wajib. Nah, simpanan pokok ini hanya sekali dalam masa keanggotaan anggota koperasi. Tapi kalau simpanan wajib, ini setiap bulan dia harus bayar. Jadi ketentuan nominal simpanan pokok dan wajib ini harus sesuai dengan ADART koperasinya saat pembentukan. Gitu. Nah, kita tambah lagi buatkan rekening sukarela. Nah, klik simpanan sukarela. Lalu di sini klik simpan. Nah, selanjutnya exit. Kita transaksikan setorannya. Nah, caranya di sini di map hijau yang nomor 2 diklik transaksi tabungan. Nah, di sini cari datanya, kita pilih yang simpanan pokok dulu.
Misalkan setoran awal simpanan pokok itu kita cari ke bawah 175. Nah, ini dia. Nominalnya misalkan 1 juta. Misalkan nih. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Klik tambah lagi, misalkan setoran pokok untuk atas nama Aulia. Oke, ketemu 175, setorannya 1 juta. Simpan. Lalu kita klik tambah lagi setoran simpanan wajibnya. Nah, di sini cari data, cari yang rekening simpanan wajib. Subagio simpanan wajib. Nah, ini dia. Oke, setelah itu di sini cari yang sandi setoran awal simpanan wajib itu 174. Nah, ini dia. Nah, misalkan 25.000 per bulan, enter, lalu kita klik simpan. Klik tambah lagi atas nama Aulia simpanan wajib. Nah, ini dia. Selesai. Oke. 174 setorannya 25.000. Kita klik simpan. Nah, jadi nanti jenis simpanan ini juga nanti membedakan sandi transaksinya yang digunakan. Nah, kalau tadi setoran awal simpanan pokok itu 175, kalau simpanan wajib ini setoran awalnya adalah 174. Nah, baru nanti setoran berikutnya, bulan berikutnya misalkan ada setor lagi, itu sandinya sudah beda lagi pakai 114. Nah, misalkan ini yang simpanan wajib atas nama Aulia. Nah, di sini kita geser paling atas 114. Nah, ini dia. Misalkan 25.000 lagi, klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita contohkan lagi setoran yang simpanan sukarela. Caranya juga sama di sini, klik tambah. Oke, lalu di sini. Sandinya, Bang, sandinya setiap simpanan sama ya? Ya kalau jenisnya sama ya sama Pak. Kalau Sama. jenisnya simpanan Ah, gitu. wajib Jadi ya simpanan wajib ya kalau sama. bulan berikutnya Ya sama ya betul, sandinya ya? sama betul. Ah, gitu Bang. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk simpanan sukarela, kita sandinya juga beda jenis sukarela itu 171 setoran awalnya. Misalkan nih setoran awal simpanan sukarelanya 5 juta. Lalu kita klik simpan. Nah, nanti setoran berikutnya adalah 111 gitu. Nah, kita klik tambah lagi, cari yang setoran sukarela atas nama Aulia. Nah, misalkan 6.500.000, lalu kita klik simpan. Nah, jadi yang membedakan di sini nanti kalau bingung tinggal dicari aja data previewnya di sini, diklik preview. Nah, ini bisa di print nanti biar enak. Nah, setoran tunai sukarela itu sandinya ini 111. Terus nanti kalau yang 271 ini penutupan. 171 ini simpanan sukarela awal. Itu. Jadi semuanya sudah ada kodenya masing-masing. 171, 175 gitu. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalaupun nanti sambil transaksi, cari aja di sini itu semuanya sudah ada. Nah, Bagaimana kalau terjadi kesalahan penulisan sandi, Bang? Misalnya ya harusnya nggak bisa ditransaksikan Pak. Misalkan nih, oh gitu. ya, contoh kita masukkan kode sandi simpanan sukarela. Nah, Misalnya ternyata segera ya. salah menggunakan sandi simpanan pokok misalkan. Ah, ah. Di sini nggak muncul Pak. Oh begitu ya.
yang jenis simpanan pokok itu di sini keterangannya nggak ada semua. Ya. Otomatis tidak ada ya, Bang ya? Otomatis nggak muncul. Kalau yang di Oh sini iya, yang diambil jenis sukarela. Misalkan iya, nih kita cari yang jenisnya simpanan pokok, juga nanti sandi transaksi sukarela juga nggak akan muncul di sini. nggak Nah, ini muncul. nggak Iya, ada iya, mantap. sukarela. Nah, jadi seperti ini. Makanya ini untuk dalam rangka meminimalisir kesalahan tellernya dalam menginput atau admin. Gitu. Nah, oke. Terus sekarang bagaimana caranya menginput data kalau ada atas nama Aulia ini mau penarikan saldo simpanan sukarela gitu. Nah, maka di sini caranya sama, di sini klik tambah, baru di sini cari datanya yang simpanan sukarela ini. Nah, terus di sini cari penarikan 211. Nah, ini dia. Pengambilan tunai. Misalkan 250.000. Nah, maka di sini di bawahnya akan muncul saldo tabungan sisa 6250.000. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Data-data ini semua yang kita input ini secara otomatis dia langsung terintegrasi ke laporan neraca, Pak. Jadi kita sudah nggak pusing lagi Jadi, untuk membuat laporan neracanya. Gitu. ya Mas ya. Jadi Nah, setiap transaksi harus diklik tambah dulu, Mas ya. betul. Tambah lalu Gitu ya. karena kalau Baru tidak klik simpan. tambah nanti nggak akan muncul tombol simpannya, Pak. Oh gitu, Bro. Oh ya, Karena di setelah sinilah tambah yang kemudian, memunculkan akan berganti simpan. Nah, kalau nggak klik iya tambah ya. maka bingung nanti mau klik simpannya di mana, Pak? Gitu. Iya. Oke, Mas. Iya. Oh gitu ya. Jadi setiap transaksi harus tambah baru simpan ya. Tuh. Siap, Nah, siap, sekarang Mas. kita cek di laporan keuangannya apakah benar semua datanya sudah terintegrasi. Nah, di sini langsung kita cek neraca saldo. Nah, di sini sudah muncul datanya. Ini sudah ada datanya kemarin sebagian. Nah, ini. Tadi simpanan wajibnya 25.000 kali 375. Nah, semuanya sudah muncul di sini. Jadi nanti di sini tinggal di print, kalau untuk laporan ke atasan langsung ditandatangani masing-masing pejabatnya, nanti langsung bisa diarsipkan dan pastikan semua data sudah fix, baru nanti bisa ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ketua, sekretaris, atau mungkin kepala desanya. Gitu. Ya. Kalau untuk mengetahui jumlah masing-masing simpanan masing-masing, misalnya simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela masing-masing individu, Mas, ada enggak? Ada Untuk dari sini di ada tempat ya? kartu anggota, dari data Aulia mana ini. Nah, jadi nanti kayak gini nanti muncul. Oh ya, ada ya. Jadi nanti muncul simpanan pokok, simpanan wajib. Ntar kita proseskan preview rincian kartunya. Nah, ini kalau rinciannya kan kayak begini. Iya. Oh, itu kartunya ya. Ya, betul. Jadi nanti ini Berarti SPI itu simpanan. bisa di-print juga, Bang Ya, Mas ya? bisa Itu nanti bisa. tinggal diklik aja icon printnya ini. Yang Oh, penting gitu ya. printnya sudah terhubung dengan printer, ya udah langsung di print aja. Oh ya, mantap, iya. Nah, ini nanti muncul kayak gini simpanan sukarela. SS ini simpanan sukarela 250.000. Yang tadi ada penarikan. Nah, kan kalau yang ini awalnya ini 6.500.000. Terus simpanan wajibnya
simpanan pokok 1.175.000. Nah, di sini otomatis dia akan akumulasi dengan simpanan wajibnya 25.000, 25.000. Makanya di sini langsung muncul simpanan pokok dan wajib 1.050.000. Nanti kalau ada pinjaman di sini juga akan muncul pinjaman, angsurannya dan lain sebagainya. Masing-masing anggota. Jadi nanti akan ketahuan semuanya gitu langsung di sini gitu. Mulai Yang ada SS, denda. yang SS ini yang 250. Oh, penarikan Tadi dah. tadi kan kita coba penarikan 250. 250. Oh, gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau keseluruhan nanti tempatnya di sini di register tabungan. Sistem tabungan. Nah, ini kodenya 10 simpanan sukarela lalu good preview normal. Jadi saat ini sudah ada 2 orang. Nah, ini dia. Saldo akhirnya adalah 2 orang tersebut 5 juta plus 6.250. Total simpanan sukarela adalah Subagio dan Aulia ini 11.250. Nah, nanti kalau ada yang menyimpan lebih dari 100 atau mungkin lebih dari 1.000 ya semuanya akan tampil di sini dan total keseluruhannya masing-masing saldonya akan terlihat di sini dalam beberapa halaman. Seperti itu. Jadi nanti ini adalah apa namanya? Aplikasi untuk KSU-nya. Nah, nanti simpanan pokok juga bisa dilihat sini masing-masing simpanan pokok itu kodenya 0. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini 2 juta. 1 juta, 1 juta, total 2 juta. Nah, kalau simpanan wajib di sini rinciannya kode 02. Nah, di sini langsung preview. Nah, maka di sini akan terlihat saldo akhirnya yang Bagio 25.000 terus Aulia 50.000 karena tadi setorannya 25.000 2 kali. Jadi semua data yang kita transaksikan itu dia otomatis langsung terintegrasi. Itulah mudahnya ketika kita menggunakan aplikasi. Jadi semua data itu akan terlihat transparan gitu. Kalaupun ada kesalahan penginputan data, maka nanti efeknya juga ke semua fitur neraca, laba rugi, register, dan semuanya itu nanti akan ikut salah juga. Nah, nanti baru ketika ada kesalahan seperti itu, kita bisa cari tahu gitu. Dilihat di aplikasi kesalahannya di mana. Biasanya itu ada kesalahan input data yang misalkan 100.000 di inputnya itu kelebihan nolnya, jadi 1 juta gitu. Makanya nanti bingung mencari itu di sini saldonya nggak ada sekian uangnya, tapi kenapa kok di sistem ada kelebihan sekian gitu. Nah, maka itu harus dicari. Dan andaikan ada yang mungkin di dalam kepengurusan itu ada staf yang mungkin mau berbuat tidak baik input data di sini, maka nanti akan ketahuan siapa yang input ini gitu. Nah, nanti akan kita bantu tuh carikan siapa yang input dan kapan input datanya. Misalkan nih, andaikan ada yang setelah input tuh, kalau ada yang tidak beres misalkan nih, ini biar tidak ketahuan kita hapus saja. Nah, kita hapus. Nanti akan ketahuan gitu. Ketika dicari. Nah, di sini monitoring pelaku, data hapus tabungan. Nah, ini dia, ketahuan. Ini siapa yang input, ini nanti nama kasirnya akan tertera di sini. Nama penginputnya akan kita buat di sini. Dan ketahuan, ini kenapa kok ada yang dihapus ini? Siapa yang input, kenapa kok dihapus? Alasannya kenapa? Karena bisa jadi ini adalah kesalahan input yang disengaja dan ada memang faktor kesengajaan untuk diselewengkan misalkan seperti itu. Iya.
Ya itu kalau tadi kalau misalnya salah input tadi, misalnya harusnya 100.000, tapi terinput 1 juta, tetapi sudah disimpan. Gimana cara memperbaikinya, Mas? Ya ini tadi kayak tadi dihapus kayak tadi. Oh, dihapus saja. Ya dihapus baru nanti diinput ulang ini misalkan. Oh, diinput ulannya. Oh, tidak ada edit. Misalkan, nah ini misalkan nih yang harusnya ini 100.000 misalkan. Ya, 100.000, ya. Nah, ini ternyata 1 juta, tinggal satu hapus juta. saja. Oh, dihapus. Setelah itu nanti kita langsung input ulang. Di sini namanya Subagio, selesai. Baru nanti di sini diisi 100.000. 100.000. Nah, artinya enggak benar kan? Ini 100.000, artinya 1 juta. Nah, hal yang semacam inilah nanti apabila sudah dihapus kayak gitu tadi, kita kan bisa tuh cari tahu. Ya. Barangkali ini ada hal yang disengaja, misalkan. Kita cek aja monitoring pelaku ini. Nah, hapus laporan. Nah, muncul kan di sini. Baru kita tanya yang input. Ini kenapa kok tadi dihapus? Ini salah input, Pak. Tadinya Ya. harusnya 100.000 ke inputnya 1 juta kelebihan 0. Nah, kalau alasannya sesuai, baru kita bisa terima. Tapi kalau alasannya sudah berbelit-belit, nah itu ada indikasi gitu. Ya, 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 betul. Nah, itu mudahnya kalau menggunakan aplikasi. Tapi kalau menggunakan Excel kan nggak bisa, Pak, terekod kayak gini. Nah, kalau menggunakan Ya, Mas, Excel ya. kan ya kapanpun mau diotak-atik, mau dirubah ya bisa aja gitu. Iya, tidak. Nah, oke, selanjutnya untuk yang terkait tabungan, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak? Ya, jelas, Mas, jelas. Oke. Nah, selanjutnya sekarang Ini, untuk input data pinjaman. ini, ini apa lagi, Mas? Ini di aplikasi unit usaha, Mas, ya? Nah, ini yang di KSU, Koperasi Serba Usaha, itu Serba bahasanya di usahanya. sini. Yang Iya. membedakan dengan yang koperasi konsumen, Iya. saya jelaskan dulu. Kalau yang kaitan perbedaan dengan yang koperasi konsumen, yang ini tadi, itu bedanya. Yang KSU itu apabila di situ ada unit simpan pinjamnya dan mau dari pihak koperasinya itu dia hanya membeli satu aplikasi saja. Nah, semuanya nanti bisa diinput di sini kalau pinjaman. Karena yang di koperasi konsumen itu tidak ada namanya pinjaman uang. Yang ada adalah ya, kasbon barang gitu. Hutang barang, bukan hutang uang gitu. Tapi kalau yang di KSU ini dia bisa menerapkan pinjam uang tapi tidak bisa hutang barang. Itu, Pak. Karena di sini tidak ada tertera nama barangnya segala macam kalau yang di sektor simpan pinjam ini. Jadi kalau misalkan punya unit usaha toko nih, jadi di situ kan ada banyak item barang yang dijual. Nah, di sini itu tidak tertera fitur untuk menginput barang. Yang ada itu ada di koperasi konsumen. Nah, kayak ini penjualan, terus ada cara input data barang, daftar item, nah segala macam kayak gini. Itu baru nanti ada. Tapi kalau yang di operasi ada unit simpan pinjamnya, itu bisa disarankan menggunakan aplikasi yang KSU ini. Tapi kalau mau yang lebih idealnya, Pak, Koperasi Merah Putih itu menggunakan dua aplikasi. Yang KSU ini untuk menginput apabila ada data piutangnya. Nah, yang Koperasi Konsumen ini untuk menginput data kayak yang unit usaha toko, apotik, klinik, cold storage, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu ada di aplikasi Koperasi Konsumen ini. Oh, aplikasi koperasi konsumen, ya. Ya, Tapi jadi itu dalam satu aplikasi tuh, Mas. iya, betul. Misalnya
unit toko, Nah, maka itu apotik. kalau di koperasi yang di desa itu misalkan seperti apa di situ? Apakah semua unit toko, apotik, klinik itu dalam satu tempat atau berbeda-beda gitu? Nah, Ya, kalau ya. berbeda-beda, nah maka nanti itu solusinya kita tawarkan mau masing-masing menggunakan aplikasi sesuai dengan identitas unitnya atau mau menggunakan satu aplikasi untuk semua. Nah, kalau satu aplikasi untuk semua, otomatis nanti pelaporannya ya gabung jadi satu, gitu. Tapi kalau masing-masing, maka nanti laporannya juga terperinci, gitu. Yang unit Ya, ya, usaha ya. klinik hari ini dapat berapa, gitu. Nanti akan ketahuan. Tapi kalau Iya. dalam satu aplikasi, maka nanti akan jadi satu semua laporannya di dalam satu aplikasi. Jadi kalau terperincinya itu nggak bisa detail gitu, Pak. Karena nanti ketika kita mau cek pendapatan hari ini atau bulan ini, nah pendapatan itu jadinya global, keseluruhan. Ya, ya, ya. Makanya nanti kita penawarannya ke koperasi desa tersebut, kita tanyakan dulu unit usahanya apa saja. Nah, itu mau menggunakan satu aplikasi atau dua aplikasi atau per masing-masing unitnya ada aplikasi tersendiri agar nantinya laporan keuangannya itu makin detail dan masing-masing itu ada penanggung jawabnya gitu, Pak. Ya, kalau SOP-nya Mas, ya masing-masing berdiri sendiri. Betul. Ya, Makanya kan masing-masing berdiri kemarin sendiri itu sehingga mungkin ada pengembangan aplikasinya Mas Kemarin ya itu harus. ada pertanyaan dan permintaan dari desa mana itu kemarin ya, Gorontalo atau di mana itu Pak Camatnya sama Pak Lurahnya itu nanya kalau bisa itu satu aplikasi semua. Gitu. Mikir saya ya bisa aja, tapi nanti apakah mampu ya nanti adminnya itu mengelola. Misalkan ada 7 unit usaha itu hanya yang mengelola satu orang gitu. Kayaknya puyeng gitu Pak. Iya, iya, pasti tidak bisa Mas kan. Ya, pasti tidak mampu kayaknya gitu. Apalagi beda tempat kan. Betul. Setiap unit usaha pasti beda tempat. Tidak mungkin di satu tempat. Nah, makanya Kalaupun nanti dia satu lokasi pasti beda bangunan kan, beda gedung betul. Mas. Jadi Apakah dia harus jalan sana, pindah sana? jalan ya, tidak mungkin. Nah, Tapi terus andai kan terus kan apa? kalau misalnya itu aplikasi satu persatu begitu, kan ada induk, menyambungkannya ke induk Mas gimana tuh? Betul. Makanya nanti yang saya sampaikan tadi, aplikasi yang KSU ini sebagai induknya, Pak. Jadi aplikasi induknya ini nanti Oh, induk ya. Oh, ya, iya, iya. jadi nanti ini apa? Yang KSU ada simpan pinjamnya ini dia menginput data simpanan anggota sama pinjaman. Lalu di sini nanti dia itu menginput masing-masing misalkan ada investasi ke nah ini misalkan investasi ke gerai sembako misalkan. Jadi gerai sembako itu diberi modal berapa? 100 juta. Lalu inputnya di sini, di induknya ini. Hmm? Maka dana yang pertama kali masuk itu nanti ke induknya ini yang KSU. Jadi kayak misal ini penerimaan pinjaman bank, penerimaan penyertaan dana desa APBD, penerimaan penyertaan dana desa APBN. Nah, ini kan nanti yang dana desa APBN ini yang kucuran dari pusat ini nanti kan dia harus masuk ke induk dulu, baru nanti diinvestasikan ke gerai sembako, apotik, nah, kalau kantor koperasi lainnya, terus kalau memang mau unitnya simpan pinjam mau dipisah, boleh atau mau dijadikan satu di sini, berarti ini sudah nggak perlu lagi gitu. Nah, seperti itu. Baru nanti setiap bulan
masing-masing unit itu setor ke induknya itu berapa pendapatannya. Misalkan bulan 5 ini nanti akhir bulan closing, dilihat pendapatannya berapa, sekalian dananya setor ke induk. Baru nanti di induk ini dimasukkan sebagai pendapatan gitu, Pak. Nah, di sini ada biaya juga nanti ada pendapatan gitu. Nah, seperti itu. Makanya nanti istilahnya itu yang paling tepat ketika kita melakukan penawaran ke koperasi desa ini, kebutuhannya seperti apa? Mau satu aplikasi atau masing-masing unit itu menggunakan aplikasi terpisah dan ada yang mempertanggungjawabkan, misalkan seperti itu. Jadi nanti kita ikuti aja kebutuhannya seperti apa. Nah, ini contohnya untuk input data pinjaman. Ini juga sudah ada kita contohkan data pinjaman dan juga sudah masuk datanya. Jadi nanti seperti ini input data anggotanya sama seperti kayak yang di simpanan tadi. Nah, setelah itu nanti dimasukkan ke sini semua sesuai dengan KTP-nya, baru nanti ke daftar akadnya. Daftar akadnya ini baru nanti disesuaikan berapa pinjamannya, misalkan 4 juta, terus besar jasanya itu misalkan 1% per bulan. Kalau dia 1 tahun berarti di sini isinya 12%. Nah, otomatis di sini nanti akan memunculkan 4 juta ini dibagi 12, munculnya itu 333,333 rupiah. Nah, sedangkan 480 ini kalau dibagi 12, dia 40.000 per bulan jasanya. Nah, selanjutnya nanti di sini ada sistemnya flat, anuitas, persen, atau efektif. Nah, ini jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena rata-rata sih kalau bisa dipilih. ya gimana? Bisa dipilih masih play. Kalau rata-rata sih kebanyakan yang maksudnya sisa dipilih. ya ada flat, ada yang kebanyakan tuh flat ya. Kalau anuitas itu ya ada sih tapi nggak terlalu banyak. Nah, yang sistem anuitas. Kalau flat itu angsurannya tetap, kalau anuitas itu bunga menurun, tapi pokok menaik. Jadi nanti sistemnya itu tiap bulan nominalnya itu totalnya sama, tapi porsinya itu berbeda. Nah, kita contohkan dulu lah. Enaknya klik daftar anggota pinjaman, klik tambah. Di sini cari data tabungan saja biar enak. Aulia. Nah, di sini pinjaman biasa, kelompok, pinjaman umum, kita klik simpan. Exit, lalu kita ke daftar akad. Nah, di sini cari datanya, Aulia. Oke, selanjutnya kita klik edit. Nah, misalkan di sini 2 juta. Nah, misalkan sama ke misalkan 2% per bulan misalkan. Nah, selama 10 bulan berarti 2% kali 10 sama dengan 20. Nah, di sini pinjaman ke 1, di sini diisi 10 bulan. Kita klik anuitas. Lalu klik bulanan.
Nah, kita klik simpan, lalu kita nanti lihat kartu angsurannya. Nah, jadi porsinya tuh sama, tapi dia nanti sistemnya pembagiannya itu menurun. Akhirnya sampai lunas. Nah, kalau yang flat itu seperti yang nomor 1 itu di sini kita cek dulu. Nah, yang flat seperti ini. Jadi nanti kalau yang anuitas itu yang membedakan nanti di sini akan kita buat 2 kolom di sini. Kalau yang tadi yang versi demo belum disesuaikan. Nanti di sini pokoknya berapa, jasanya berapa itu porsinya berbeda gitu kalau yang versi anuitas. Nah, kalau yang flat nanti kuncinya seperti ini. Selanjutnya kita coba transaksi pencairan. Nah, caranya di sini ditambah untuk transaksi pencairan, piutang pinjaman, di sini cari data namanya, lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini cara input data pinjaman. Kalau kita lihat ada berapa yang sudah pinjam, itu ceknya di register, klik laporan, lalu klik preview normal. Nah, seperti ini. Jadi total saldo akhirnya itu ada di sini. Lalu di sini saldo margin jasanya, jasa ini adalah di sini total jasa yang belum terbayar. Nah, ini sisa pokok yang belum terbayar. Nah, kalau di sini, ini yang pada bulan ini sudah bayar, maka dia muncul datanya di sini. Seperti ini. Nah, ini juga langsung sudah muncul di laporan keuangan neraca. Nah, di sini sudah bertambah nominal utang pinjaman anggota totalnya sudah bertambah, dan di sini jasa, nah ini 627 lagi. 627.877, terus di sini 6294. Ini total adalah keseluruhan total pokok plus jasa yang belum terbayarkan. Nah, kalau realnya itu ada di sini, neraca detail. Nah, simpan pinjam totalnya 566. Nah, ini contoh yang sudah masuk ke unit usaha simpan pinjam. Jadi, kalau yang KSU ini nanti unit simpan pinjamnya sudah otomatis jadi satu dengan aplikasi induknya ini. Nah, ini kalaupun nanti semuanya mau dimintakan jadi satu aplikasi ke semua unit, nanti bisa menggunakan ini juga bisa kalau ada simpan pinjamnya. Tapi kalau nggak ada simpan pinjamnya, bisa menggunakan yang aplikasi koperasi konsumen ini. Kalau di sini lebih detail, ada nama penyimpanan data barang segala macam, itu nanti stock of name, daftar pelanggan, supplier, sales segala macam. Oke, sekarang saya demokan bagaimana cara menginput data kalau menggunakan aplikasi KSU ini sebagai satu-satunya aplikasi untuk semua unit. Nah, kita ke transaksi keuangan, map kuning transaksi keuangan. Caranya di sini klik tambah
Di sini cari sandi transaksinya. Misalkan ini penerimaan apa namanya, penyertaan dana desa APBD 842. Lalu di kolom keterangannya diisi penyertaan dari APBD desa. Enter, misalkan 85 juta. Lalu kita klik simpan. Nah, kita terima dulu modal awalnya itu yang mau kita gunakan untuk ke investasi ke unit usaha toko, apotek dan sebagainya. Modalnya harus kita input dulu di aplikasi induknya ini. Itu transaksi. Ya, betul. Nah, nanti kan masuk tuh dananya ke aplikasi induk ini. Nah, misalkan ada penerimaan dana dari pusat tuh, dari APBN. Nah, Ya. cara pakai sandi 843. Penyertaan dana APBN pusat. Misalkan 250 juta. Nah, ini apabila menerima dana dari APBN yang disebutkan diberi modal sama Pak Presiden Prabowo, misalkan gitu. Ya. Nah, lalu kita klik. Nah, ini kan nanti yang harus kita pertanggungjawabkan pelaporannya secara berkala kan ini nanti nominal ini. Makanya kita harus input dulu di induknya. Nah, kalau sudah masuk kita cek di laporan keuangan, di sini juga sudah bertambah nominal. Nah, kas kasirnya di sini 341. Nah, misalkan mau cari tahu dari mana sumbernya 341 ini, maka nanti bisa kita lihat dari buku besarnya. Nah, di sini ada buku besar, nanti akan memunculkan rinciannya. Kas kasir, nah ini kas kasir mulai 01 misalkan Mei, lalu kita klik bulanan. Nah, ini kenapa minus-minus ini, karena memang awal itu belum punya modal tapi sudah melakukan transaksi pencairan dana 4 juta, makanya di sini saldonya minus awalnya. Terus ada setoran, penambahan kas masuk, akhirnya di sini muncullah nominal 341 juta. Nah, ini sumber dananya dari sini. Penyertaan dari APBD desa, penyertaan dana APBN pusat, nah ini semuanya sudah masuk. Nah, kalau sudah baru nanti nominal 341 ini nanti akan kita bagi ke masing-masing unit untuk modal gitu, Pak. Jadi nanti dana ini akan terbagi ke semua unit. Transaksinya seperti apa? Di sini tetap di transaksi keuangan. Caranya klik tambah, di sini cari sandi transaksi investasi ke gerai tembakau misalkan. Di sini pemberian modal unit toko. Nah, misalkan di sini 50 juta. Oke, klik simpan. Nah, 50 juta inilah nanti yang harus dipertanggungjawabkan oleh admin yang mengelola tokonya. Gitu, Pak. Setiap akhir bulan setelah closing itu dia mendapatkan berapa keuntungannya gitu selama sebulan. Ada keuntungan atau merugi gitu. Terus di unit toko itu kan membuat juga
pembukuan, Mas dah. Ya, Transaksi betul. Jadi pembukuannya. nanti di unit toko juga bisa menggunakan, makanya nanti unit tokonya menggunakan aplikasi koperasi konsumen ini. Nah, Oh, makanya gitu nanti di ya. sini akan bisa kelihatan berapa keuntungannya. Misalkan di sini kita contohkan. Oh, berarti aplikasi sendiri dia. Betul. Makanya kalau dia tidak menggunakan aplikasi tersendiri, ya keuntungannya semua jadi satu. Nah, kayak gini. Nah, selisih jual inilah yang namanya keuntungan. Selisih harga beli dengan harga jual akan memunculkan selisih. Nah, selisihnya ini adalah keuntungan. Inilah nanti yang harus disetorkan nominal ini setiap akhir bulan ke aplikasi induknya sebagai pendapatan unit usaha toko seperti itu. Nah, juga unit yang lainnya gitu. Nah, ini kita contohkan untuk investasi ke gerai yang lain, memberikan modal untuk apotek desa. Unit apotek. Nah, untuk unit apotek misalkan 75 juta. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini oke bisa. Oh iya sudah. Oh, ini sebentar. Ini 852 sama 851 ini. Ya, kita benerin dulu. Satu satu lima. Delapan lima satu. 852. Satu satu lima satu. Maaf Bang Sori. Ya, Halo. Ini kasusnya mau investasi ke apotek ya. iya. Oh, itu nanti di Bang Sori pakai pembelian, sandi pembelian. Sandi pembelian. Ya, pembelian persediaan. Kan dicatat di satu aplikasi. Ya, kalau untuk investasi ini seperti apa ini, Pak? Oh, tidak pakai itu, tidak pakai itu. Itu yang di versi yang induk, tapi ini yang di versi yang satu kesatuan. Ini kita yang demokan untuk yang induknya, Pak, untuk kita ke unit usaha. Permintaannya Pak Tamsil tadi seperti itu. Oh, bagaimana kebutuhannya Pak Tamsil? Karena SOP-nya itu masing-masing unit usaha ya ada penanggung jawabnya masing-masing gitu. Berarti ini aplikasinya mau ini satu induk, kemudian masing-masing unit usaha itu punya aplikasi sendiri ya begitu. Kalau kita bicara SOP, Pak, masing-masing eh, unit usaha itu ada yang mengelola. Oh baik, Ada boleh. yang mengelola. Jadi itu makanya saya tanya apakah eh, aplikasi ini bisa juga apalagi namanya bisa juga menawarkan hal yang seperti itu. Kalaupun belum,
eh, mungkin di awal-awalnya koperasi yang mau jalan ini ada kemungkinan belum seperti itu Pak, atau mungkin masih dikelola satu, tetapi pengembangannya kemudian akan terjadi seperti itu Pak, mungkin akan terpisah. Intinya kalau di Aulia Soft ini sudah ada seperti itu Pak. Jadi penawarannya nanti ke koperasi desanya itu tergantung kebutuhannya seperti itu. Oh ya, Kebutuhan siap mau Pak. satu aplikasi atau per masing-masing unit Per itu. masing-masing unit ya. Nah, seperti itu. Jadi Siap. Pak, ya kita permintaan biasanya ada ini, ada desa yang minta itu satu aplikasi saja gitu dulu kan. Ya, siap. Nanti ini Ya, berkaitan dengan investasi biaya aplikasi Pak. ya. Jadi kalau misalnya investasinya mau sekali, satu kali dulu, kita punya dua konsep ini. Ada konsepnya satu aplikasi koperasi serba usaha yang seperti ini. Ada juga nanti konsepnya yang kedua yang multi toko gitu kan. Multi satu aplikasi multi toko itu juga ada kita. Satu aplikasi tapi bisa digunakan untuk banyak toko gitu Pak. Sesuai Oh iya. konsepnya Koperasi Merah Putih kan nanti ada bikin gerai sembako gitu kan. Ada Ya, apotik, ada klinik, ada cold storage, ada logistik. Nah itu sebenarnya kita punya aplikasi yang bisa digunakan di satu aplikasi gitu. Itu kalau misalnya desanya itu mau jadi satu begitu. Tapi oh nanti iya. kalau kooperatif desanya mau Dipisah. per dipisah-pisah, kita juga punya konsep satu aplikasi induk, kemudian satu aplikasi misalnya Masing-masing usaha unit usaha ya. apotek, satu usaha apa namanya klinik, satu usaha gerai sembako, satu usaha cold storage, satu usaha. Nah, itu juga bisa kita satu usaha unit simpan pinjam. Nah, itu bisa juga kalau mau per unit usahanya digunakan aplikasinya masing-masing gitu, Pak. Ya, siap. Kemungkinan Jadi besar bisa, kemungkinan jadi besar maksudnya bisa ke depannya digunakan mungkin semua. seperti itu Mas. Betul. Ya. Jadi biasanya tuh konsep dasar ini kalau awal-awal ini kan mungkin karena mereka berpikir tadi beli aplikasi satu kali dulu aja kan. Yang penting mungkin mereka jalan running dulu, Pak. Running dulu Iya, di sisi ya, ini, siap, di sisi manajemen anggota dulu sebenarnya di running kan. siap. Jadi di sana kan kita harus input atau menambah partisipasi masyarakat untuk jadi anggota koperasi apa Merah Putih dulu kan seperti itu dulu. Nah itu Siap. nanti dana itu dan dana data anggota kan harus di manajemen dengan baik Pak. Nah itu Siap. salah satu dulu fungsi aplikasi ini gitu kan. Nah, Iya. setelah itu kita masukin pokok wajib, misalnya ada simpanan khusus. Nah, nanti kan akan terbentuk itu manajemen koperasinya berbasis anggota dulu kan. Kemudian nanti ada dana masuk sudah dari anggota. Nah, baru nanti dimungkinkan kan dari situ kita bisa dilihat oleh perbankan tadi, khususnya yang Himbara kan. Karena kan Himbara nanti akan melihat progres dari koperasi Bapak gitu kan, sejauh mana partisipasi anggota ya kan. Kemudian sejauh mana kondisional keuangannya, apakah misalnya sudah termanajemen dengan baik kan biasanya begitu Pak. Bank melihatnya kita kan ya. Nah setelah itu nanti kan baru kita akan mendapatkan dana dari Himbara mungkin kan. Dananya berapa, baru nanti dapat tadi investasi Pak. Baru bisa investasi misalnya mau ke gerai sembako kah atau apotik atau apa. Nah itu setelah itu nanti kita bisa bikin tadi manajemen per unit usahanya lagi Pak seperti itu. Nah gitu Pak ya. Yang pasti kan intinya kalau koperasi awal berdiri itu, walaupun koperasi desa Murid Merah Putih itu ditopang oleh ya. Nah, jadi intinya koperasi yang baru mulai berdiri itu Pak Tamsil walaupun memang Maksudnya permodalan ini sering bahwa suaranya Bapak kan putus-putus Pak, seperti nggak yang bisa didengar. disampaikan Pak Ansori tadi. Tidak hanya ya, Suaranya putus-putus Pak, ya, nggak bisa kedengaran.
Mungkin jaringannya atau bagaimana? Halo, Ya. halo, halo, Belum ya, belum bisa, Pak. halo, Masih putus-putus. halo, 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 Masih putus-putus, Pak. Nggak bisa didengar dengan jelas. halo, terdengar? Halo, 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 Nah, ya. halo, Halo, bisa didengar bisa? halo, ya, Mas? Ya, udah mulai dengar. Ya Pak, kedengaran. Ya, Halo Pak, bagaimana? bisa didengar. Ya. Nah, eh, seperti ini kasnya. Eh, seperti tadi Hmm, saya Putus-putus lagi, Pak. menyatakan, misalnya operasi itu sudah masuk pada APM, Ya, belum belum stabil, Pak. Masih terputus-putus, Pak. Coba apa di jelas Pak? join ulang, Pak. Coba Pak diputuskan dulu sebentar lalu join ulang, barangkali Hah? bisa stabil. Ya, bagaimana, Bapak? Apakah bisa dilanjut? Silahkan. Suaranya belum kedengaran tapi Pak dari sini. Kalau suaranya Mas Ansori jelas, jelas saya dengar Pak. Ya, Ya, halo? Masih putus-putus, Pak. ya, ya. Suaranya Mas Ansori, oh, suaranya Mas Ansori jelas saya dengar. Ya, Halo, halo. Kalau suara saya apakah jelas dari situ, Bapak? Ini sepertinya yang cuma di suara
Yang di Pak Tamsil ini kayaknya jaringannya Apa Pak ya. sampai apa sam- jelas jelas Mas suaranya? Nah, sudah bagus. Udah bagus? Ya, oke. Ya, Oke, sudah kedengaran Pak suaranya. jelas kalau di sini Pak, jelas suaranya. Oke, Oke. sudah Oke, jelas. Pak Ya, Tamsil juga sudah ya bagus suaranya dari terkait sini. dengan terkait dengan kasus yang disampaikan tadi Mas Ansori, misalnya tadi Pak Tok, dana dari APBN, APBD kabupaten atau dari dana desa yang masuk ke koperasi induk Mm-mm. itu kan diinvestasikan ke Ya. masing-masing unit kerja, Mm-mm. masing-masing unit usaha ya, masing-masing Betul. unit usaha. Nah sekarang kan koperasi harus jelas juga unit usahanya itu pembukuannya Pak, administrasi pembukuannya. Jadi kalau induk saja yang mengerjakan, kemudian di unit usaha tidak ada apa proses administrasi seperti ini, nah, itu kan sangat kendala dan laporannya. Nah, itu yang saya maksudkan, apa ada uh, yang apa, ada yang dengan usaha ini. Kalau saya ini saya bagaimana nanti pertanyaannya, bagaimana yang usaha, di mana dia kerja Kembali transaksinya, kembali putus-putus lagi, akomodasinya. Pak. Oke, jadi intinya Oke, intinya saya paham yang dimaksud dengan Pak Tamsil. Nah, maka itu nanti dalam proses penawarannya ke koperasi-koperasi Desa Merah Putih itu nanti silahkan dari Pak Tamsil memberikan masukan kepada mereka bahwasanya tidak dimungkinkan nanti ketika sudah berkembang ada unit usaha toko, apotek dan lain sebagainya itu hanya bisa menggunakan satu aplikasi saja gitu. Nah, nanti bisa Pak Tamsil memberikan masukan kepada mereka bahwasanya masing-masing unit usaha itu harus ada penanggung jawabnya dan pencatatan secara detailnya seperti itu. Kalau aplikasi Aulia Softnya itu memang kita sudah support mau ya, satu betul, betul. aplikasi atau masing-masing unit itu kita sudah siap untuk digunakan. Ya. Halo Pak Ansori, Ya yang kalau digunakan saya yang di lihat, sini nih, saya lihat yang anu ya, yang induk ya Pak Ansori. Betul, Pak. Orang induk itu yang anu ya, yang aplikasi yang satunya lagi Pak, ada kan yang khusus induk ada ya. Itu sama sih Yang Pak kayaknya. beda dia beda. Yang khusus ya induk karena mana? kalau Yang itu, ya ya itu. Coba Pak yang itu Pak, khusus induk. Kalau yang tadi itu dia sudah jadi satu aplikasinya. Nah nih, coba di sini Pak Ansori lihat, bukan neracanya Pak. Nah, oke. Nah ini Pak, ini yang induk dia. Induk ini neracanya nanti di situ ada apa namanya simpanan pokok wajib atau khusus itu. Kemudian nanti ada kewajiban bisa dari himbara atau dana desa. Kemudian investasinya bisa ke unit-unit yang sudah ditetapkan di koperasi Merah Putih Pak. Ada sembako, apotik, unit simpan pinjam, klinik, cold storage sama logistik atau misalnya nanti membentuk unit yang di luar ini kalau diperkenankan bisa juga nanti dibentuk Pak.
Nah, kemudian nanti setiap unit itu kita bikin lagi aplikasi per unitnya. Aplikasi unit toko sembako, aplikasi unit apotek, aplikasi unit simpan pinjam, dan seterusnya gitu Pak. Kalau ingin nanti dibangun lagi aplikasi per unit usaha yang dimiliki begitu. Jadi yang ini nanti khusus untuk mengelola dana induk induk dari koperasi koperasinya yang nanti yang mengelola simpanan pokok wajib anggota begitu. Nah, seperti itu. Kira-kira ya Pak Ansori ya. Oke. Jadi seperti itu Pak Tansil. Ya, memang sih untuk awal-awal memang koperasi itu yang pasti tidak mungkin kan jika langsung buka dengan eh, semua unit secara bersamaan, pasti kan secara berkala itu. Jadi nanti yang harus disampaikan ke penawarannya ke masing-masing koperasi merah putih di desa itu bahwasanya ini koperasi induknya ini bisa digunakan terlebih dahulu untuk mengelola dana-dana simpanan anggota dan dana dari pusat APBD ataupun APBN ataupun yang dari Himbara. Nah, baru nanti setelah masuk semua dananya ke induk ini dimasukkan, setelah itu barulah nanti biasanya pembentukan unit-unit usaha yang diinginkan. Misalkan kita awalnya unit usaha toko, nah baru nanti kita sampaikan bahwasanya ini masuk investasi ke gerai sembako gitu misalkan. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti masing-masing dari unit usaha itu akan ada yang mengelola dan mempertanggungjawabkan secara mandiri dan di situ nanti bisa menggunakan aplikasi tersendiri. Misal di gerai sembako bisa menggunakan aplikasi yang kayak tadi koperasi konsumen atau bisa menggunakan aplikasi pos toko retail yang umum gitu misalkan itu boleh seperti itu. Nah, terputus ternyata. Memang mungkin jaringannya ya yang kurang bagus. Iya, kayaknya terputus Pak Ansori. Oke. Jadi nanti memang kalau harus ada 3 versi kayaknya lah. Jadi satu versi yang induk dan unit-unit, satu versi yang kedua itu yang kok KSP KSO ya Pak Surya. Ya. Satu lagi nanti Kalau yang yang kemarin itu ada konfirmasi yang di grup itu yang dari mana itu Pak yang minta Pak Camatnya kayak Pak Lurahnya minta satu aplikasi bisa untuk semua itu. itu dari anu Pasir Kuda. Pasir Kuda tuh daerah apa tuh? Cianjur. Itu tuh kayaknya gini Pak. Jadi dulu itu saya pernah itu menemukan aplikasi. Nah, yang dulu sebelum menggunakan Aulia Soft itu yang digunakan di BMT Kalitidu, Oh iya, Bojonegoro. Nah, iya, itu iya. kan sebelumnya dia itu menggunakan aplikasi 3 in 1. Jadi yang dimaksud itu dia bukan aplikasi satu ini untuk menginput semuanya seperti ini, bukan. Tapi misalkan saat login itu di situ ada pilihan KSP masuk KSPPS atau unit itu. Jadi nanti secara terpisah, tapi dia dalam satu aplikasi itu dia ada dibuka sendiri-sendiri gitu. Makanya dia mintanya beli satu aplikasi gitu. Itu Iya, iya, seperti iya. itu. Betul. Itu juga kalau kalau misalnya memang mau seperti itu seperti yang ini Pak Induk dengan unit-unitnya itu bisa jadi bikin seperti itu. Nah, itu kan dia Dibanding. masuknya dalam satu aplikasi di dalamnya itu tapi ada 3 paket atau mungkin 4 paket gitu maksudnya. Iya, 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 iya. Bisa, bisa. Nah, Kalau yang tinggal gitu, kita Pak. kita aja nanti yang mengkalkulasikan harganya itu kan gitu, Pak. Aslinya kan ya ketemunya sih sama aja sih kalau kita triknya. Iya. Tinggal ini aja apa namanya eh, apa nih mindsetnya aja pemikirannya kita kan supaya
nyambung lah gitu kan dengan pemikiran end user dengan kita. Tinggal itu aja Pak sebenarnya. Tapi yang saya bikinkan ini kan ini juga bisa digunakan sebenarnya. Artinya itu juga satu aplikasi juga untuk semua. Nah, bisa juga seperti itu. Artinya digabung Pak kasnya kan, cash Hmm. flow-nya digabung kalau yang punya kita ini. Nah, kalau yang saya tadi sampaikan itu nanti kayak gini Pak. Jadi di menu login ini nanti ada pilihan login ke KSP, login ke toko, login ke apotek, misalkan itu seperti itu. Tapi konsep yang seperti ini jadinya itu kayak yang diterapkan di Kalidibu itu ya karena semuanya data itu ngumpul jadi satu akhirnya aplikasinya lemot, Pak. Ya, overload biasanya karena Iya. kebanyakan anunya. Mm-mm. Kebanyakan datanya dia. Kalau spek PC-nya itu cuman yang biasa-biasa kayak gini, ya pasti nggak mampu gitu. Ya, betul. Lemot. Ya di situ anunya karena data tertumpuk di semua di semua Betul. aplikasi. Nah, itu yang saya terima itu mungkin dari dia itu pernah melihat aplikasi yang seperti itu, makanya dia ngomong seperti itu. Padahal kan kalau aplikasi kita ini kan walaupun 5 atau 6 aplikasi mau dijadikan satu di dalam satu PC juga nggak masalah kan gitu sih logikanya. Ya, Tinggal mau login yang mana gitu aja. betul. Malahan Cuma lebih kan ringan kan gitu. ya betul. Cuman dia tadi yang kayak di itu dia permintaan gitu karena katanya nanti kalau bikin unit baru beli aplikasi lagi katanya. Nah, itu kan dia seperti itu anunya pemikirannya. Jadi Hmm. dia mintanya itu satu aplikasi aja supaya bisa digunakan untuk semua. Nah, gitu. Itu kan itu sih boleh boleh aja juga Pak. Artinya konsep seperti itu juga bisa kita kita anu kan kita implementasikan begitu. Hmm. Jadi bisa-bisa aja apa yang penting kan kita menyelami kebutuhan dari usernya mau seperti apa. Kalau yang seperti Pak ini tadi kan dia inginnya ya bisa induk dan unit masing-masing itu juga Betul. boleh. Jadi nggak ada masalah gitu. Yang penting end usernya memberikan penjelasan ke kita sesuai kebutuhan yang mereka mau implementasikan begitu ya. Oke, betul. Jadi fleksibel aja kita custom aja, bisa disesuaikan dengan semua kebutuhan di lapangan begitu. Oke, Pak Tamsil sudah gabung kembali. Oh, ya sudah gabung kembali. Oke. Halo Pak Tamsil, gimana? Bisa didengar? Ya, siap. Eh, Tiba-tiba tiba-tiba mati tadi lewat laptop, Oh baru bisa ya, tersambung lewat HP ini lagi, Mas. sudah bagus ini suaranya, ada jelas ini Pak. Lewat HP ini, Mas. Nah, Oh ya, nah lewat HP lebih Tadi bagus. Oke, lewat handphone. Iya. oke, sip, sip, sip. Oke, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Sorry, silakan. baik. Oke, silahkan Pak Tamsil dari penjabaran saya tadi, apakah masih ada yang belum jelas? Silahkan dipertanyakan, nanti akan kita bantu jelaskan kembali. Iya, iya, sesuai dengan kebutuhan lapangan, Mas Ansarita, Ya, terkait dengan aplikasi induk tadi, eh, kalau dari paparannya ada keterbatasan mungkin yang perlu dikembangkan, Pak. ya, Misalnya ketika misalnya dana itu sudah diberikan ke masing-masing unit, hmm, kemudian kan setiap akhir bulan unit kan harus menyetor pendapatannya ya, betul. pendapatannya ke induk. Berarti unit harus juga memiliki aplikasi transaksi keuangan untuk menghitung pendapatan dan biaya-biayanya yang terjadi di apa lagi di masing-masing unit, Mas Toh, harusnya kan begitu. Betul. Supaya ditahu berapa pendapatan, berapa biayanya, berapa keuntungannya setiap akhir bulan di masing-masing unit, kan begitu. Nah, persoalannya kalau aplikasi ini hanya sampai di induk, kemudian menyerahkan begitu saja uang, kemudian tidak ada proses transaksi eh,
misalnya dalam bentuk aplikasi di unit, nah ini bisa apalagi Jadi terjadi masalah baru. masalah baru. Nah, seperti itu Mas. Ataupun misalnya begini Mas, kalaupun ini semua disatukan di induk, katakanlah ini semua disatukan, baik itu administrasi yang terjadi di unit usaha itu induk semua yang kerja, katakanlah seperti itu, berarti pada saat penyerahan, misalnya kasus tadi, pada saat penyerahan dana itu ke masing-masing unit usaha, di induk pada saat keluar, tetap di perusahaan induk ada ada jurnal transaksi yang terkait dengan berapa jumlah dana yang dikeluarkan itu untuk dipersonalkan. Jadi Intinya tidak hanya sampai pada memberikan investasi, tetapi ada transaksi tetap ditangani oleh induk, investasi itu dikemana-kemanakan, berapa hasilnya, berapa biayanya, Kak. Begitu, Mas. ya. Intinya itu nanti kan kita serahkan ke Pak Tamsil ya, supaya bisa Ya, memberikan masukan kepada mereka terkait dengan penanggung-jawaban terkait dana-dana yang dikelola kayak investasi itu memang ya selayaknya kalau memang seperti sesuai dengan SOP yang Pak Tamsil sampaikan tadi ya harus ada pencatatan. Nah, pencatatan itu nanti ya, bisa menggunakan aplikasi atau kalau memang dia mahir akuntansi cukup menggunakan Excel juga ya boleh-boleh saja, tapi kan pasti nanti lebih rawan kalau menggunakan Excel gitu. Nah, maka nanti bisa disampaikan bahwasanya aplikasi Auliasoft ini fleksibel gitu. Mau satu aplikasi atau mau masing-masing unit ada penanggung jawabnya, menggunakan aplikasi masing-masing unitnya juga kita sudah siap untuk bersinergi ke arah sana gitu, Pak. oh ya. Itu maksudnya, Mas. Mungkin ke depannya ada tawaran seperti itu yang sudah bisa disiapkan toh, oleh tim, supaya nanti sisa sisa kita tawarkan. Seperti itu, Mas. Karena Betul. pada kenyataannya pasti dibutuhkan itu yang terpisah, Mas, yang terpisah Ya. proses transaksinya, karena masing-masing unit pasti memiliki tim pengelola sendiri. Karena kan Tidak nanti mungkin bisa jadi kan unit-unit usaha masing-masing desa itu juga unit usahanya berbeda-beda ya. iya, Jadi Mas. ada yang ada kliniknya, tapi ada juga yang tidak, ada Ada yang yang tidak. betul seperti itu. Dan nanti Nah, tergantung dari kebutuhan artinya ya, depan. artinya tawarannya, Mas, kalaupun ini dipisah, seharusnya Aulia Shop dalam hal ini sudah mampu menyiapkan solusinya ketika misalnya ada langsung permintaan yang terpisah. Bukan harusnya Pak, kami Transaksi sudah siapkan Pak semuanya Pak. sudah siap. Oh begitu. Oh iya. Iya, kami siapkan Kalau semuanya dari awal tadi kita sudah sampaikan ke arah situ Pak. nah, gitu Mas. Artinya yang transaksi yang terpisah itu sudah ada masing-masing unit Iya, usaha. betul. Oh ya, oke, gampang kalau gitu Mas. Jadi tidak harus Barat, dikembangkan lagi, tapi kami sudah siapkan itu semua karena memang kemarin yang masuk ke kami itu baru permintaan untuk satu induk ini mengcover semua unit gitu Pak. Gitu. Makanya kami iya, harus buat aplikasi yang terbarukan ini adalah untuk dalam konsep induk mengcover semua semua unit gitu. Nah, kalau sebelumnya itu kita sudah ready Pak gitu. iya, Sebelumnya ini sudah ada, kita sudah siapkan kita. iya. Oh, sudah ada Mas ya. Betul. Sudah ada Pak, cuman nanti kalau memang perlu yang per unit kan investasi di aplikasinya yang lebih banyak gitu Pak. Iya. Artinya Nah, masing-masing unit investasinya pasti beda. ya Betul. beli aplikasinya Ya, beda-beda gitu Pak. ya beda-beda ya. Nah, Misalkan Cuma nih, tadi, cuma misalkan tadi kan kan
Kalau induknya aplikasi itu misalkan 1.500.000, satu Ya, induk dengan 4 unit itu kan sudah 1.500.000 kali 5 kan gitu Pak. Nah, ya, seperti itu. Tapi kan nanti kan masing-masing ada pertanggungjawabannya gitu. Masing-masing unitnya ini Anda sudah kami berikan modal misalkan yang unit sembako 80 juta. Nah, silahkan dikelola ya, apa saja dana itu. Misalkan dari unit sembako itu ada investasi untuk beli aplikasi 1,5, beli ya. printer, beli komputer Harusnya kan begitu. seperti itu. Harusnya begitu, Mas. Ya, Iya. ya. Jadi Harus nanti bagusnya pelaporannya itu detail gitu, Pak, rinci semuanya itu gitu. ya. Ya, masuk saya begitu, Mas. Ya, harusnya begitu. Jadi setiap unit itu karena tidak boleh hanya sampai sebatas memberikan modal saja. Betul. Nah, itu Eh, nanti tugas Pak Tamsil menyampaikan agar mereka itu bisa seperti itu supaya semua data itu transparan gitu. Masing-masing unit yang sudah menerima permodalan itu juga kemanakan dana itu juga akan terlihat transparan gitu. ya. Jadi jadi aplikasi induk itu misalnya disatukan tadi, Mas ya. Itu memang hanya sampai kepada penyerahan investasi saja. Iya, betul. Kalau induknya itu Sampai di hanya sebatas sampai penyerahan modal masing-masing unit gitu saja sih. begitu saja transaksinya. Sampai di Ya, situ transaksinya yang bisa Ini di-input. kalau anu Pak, kalau untuk induk itu yang pertama dia mengelola data keanggotaan gitu, anggota koperasi ya. Yang Simpan pinjam. setiap orang yang nanti beraktivitas di koperasi itu kan harus jadi anggota Pak. Jadi nanti induk itu dia meregistrasi anggota-anggota koperasinya tuh di induk. Jadi Siap. kalau Ya. anggota mau bayar simpanan pokok, wajib khusus tuh di induk Pak, uangnya masuk ke Di-induk induk. semua. Ya. Nah, uangnya masuk ke induk. Kemudian kalau induk misalnya nanti ada apa tuh ada dana pinjaman, pinjaman dari Himbara atau dana desa, itu induk juga Pak yang mengelola itu. Jadi uangnya masuk di cash flow-nya induk kan itu. Nah, Ya. kemudian nanti per unit usaha itu kalau misalnya dia setiap akhir tahun nanti punya SAU, SAU-nya itu dimasukkan ke induk Pak. Sehingga nanti di induk itu terakumulasi SAU total seluruh koperasi gitu. Nah, kemudian nanti SAU tahunan itu akan dibagikan ke anggota koperasinya. Jadi di induk itu juga perannya sangat sangat vital gitu kan untuk mengelola koperasi dana koperasinya sama untuk pembagian SHU ke anggota koperasinya. Itu terjadinya di induk, Pak. Kalau Ya. di unit tuh khusus untuk operasional bisnisnya begitu. Ya. 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 Cocok, Mas. Di induk kan yang masuk adalah laporan konsolidasinya, Mas, dari masing-masing unit. Iya, Cuma iya, tadi, betul. cuma tadi diaplikasikan hanya sebatas sampai transaksinya pada penyerahan modal ke masing-masing unit. masing usaha. Setelah itu sudah tidak ada lagi proses pencatatan transaksi. Nanti unit pendapatannya saja atau SAU-nya saja yang di akhir bulan atau di akhir tahun yang dicatat kembali oleh induk. Kan begitu, Mas? Ta? Iya, betul, 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 Pak. Nah, Sama ini dengan nih, tadi, sama dengan ya, nah dana ini dana anggota, simpanan pokok wajib anggota tuh dikelola induk juga dia. kalau induk ya oke. Kalau simpan pinjam oke, Mas, tadi itu. Cuma yang unit usaha lain ini. Nah, ini setelah diserahkan modal ini ke unit usaha itu kan harusnya ada aplikasi yang harus disiapkan juga oleh desa, Mas. Karena Iya, Betul. betul. kalau tidak ini susah ini nanti pelaporannya yang di unit usaha. Bisa lari Iya, betul. kemana-mana itu Pak nanti. Ya Betul, bisa betul. lari kemana-mana. Iya kayak begitu maksud saya, Mas. Betul, betul, betul. Jadi nanti Eh, gini, Pak. Jadi jadi kalau nanti koperasi jadi nanti penawaran kami, misalnya tuh penawaran kami induk sampai di sini transaksinya apa jadi aplikasinya 1,5. Tetapi kalau unit masing-masing unit ada unit usaha yang mau bangun tetap membayar aplikasi yang lain kayak begitu, Mas. Iya, Ya, betul, betul. betul. Jadi Beda. tetap 1,5 juga beda.
Kalau untuk harga, nah coba Pak Ansori displaykan harga, Pak. Ya, artinya secara teknis itu ke depan kebijakannya Pak Toh. Ya, Cuma betul. Teknisnya cuma seperti harus ya, cuma itu kebijakan di Bapak di Aulia toh. Cuma itu yang saya masukkan tadi. Kami tetap boleh menawarkan satu aplikasi lagi untuk masing-masing unit, tetapi desa harus mempersiapkan pendanaannya untuk itu. Ya, ya betul, betul, betul Pak. Karena Ya, nah sekarang karena eh, mungkin yang pertama kita tawarkan kan induk dulu, karena induk memang dulu, induk induk. Iya, yang berjalan ini kan induk dulu, Pak. iya Nah, induk. Iya. kemudian nanti kalau dia per unit ini sudah operasional, misalnya dia sudah mau bikin, misalnya kami mau bikin unit simpan pinjam misalnya kan. Nah, berarti kita harus menyiapkan aplikasi unit simpan pinjam, Pak. Iya, Nah, iya. unit simpan pinjam itu kan nanti dia levelnya itu bisa sampai dengan layanan perbankan, Pak. Jadi dia mengelola simpanan sukarela, pinjaman gitu kan. Kemudian nanti bisa cetak buku, Pak, buku tabungan gitu. Bisa pakai WA Nah, notifikasi, nah bisa pakai mobile banking. Nah, itu adanya nanti di unit simpan pinjam, Pak, fitur-fitur itu. iya. Nah, tapi itu kan nanti Tapi investasinya, tadi aplikasinya di induk, berbeda. Mas, sudah ada layanan pinjam simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan kemudian investasi untuk pinjaman sudah bisa dilakukan di induk tadi. Apa? Kalau konsepnya tadi Bapak induk sama unit itu yang pinjaman itu nanti di unit simpan pinjam Pak operasionalnya. Oh begitu. Ya, kan nanti ada namanya unit simpan pinjam Pak. Jadi di situ dia untuk mengelola simpanan masyarakat, kemudian dia mengelola pinjaman ke anggota gitu, anggota Oh jadi koperasi. dia tidak otomatis di induk Pak, dikelola itu Enggak, terpisah. itu di unit Pak, unit usaha, unit simpan pinjam Ber- namanya. oh berarti terpisah Pak. Terpisah juga. Di Oh iya, iya. Karena dia memang kan bentuknya unit, Pak, unit usaha berbeda, bukan induk. Dia Bukan dia induk. selevel dengan unit gerai sembako, unit apotik. Nah, itu Ya, selevel itu dia. Di luar iya. Oh usaha bisnis koperasinya begitu dia. iya. Cuma yang dikelola induk di dalam aplikasi ini cuma eh, iuran simpanan saja Pak, di simpanan pokok wajib Ah, sukarela. Yang begitu bukan aja. dia. Dia kalau di Indok ini yang pertama itu untuk mengelola anggota. Anggota tadi kalau Anggota. anggota tuh masuknya ke permodalan koperasi, Pak. Jadi yang dikelola nanti simpanan pokok, wajib, khusus. Nah, itu tiga itu biasanya untuk permodalan koperasi itu. Ya, dengan Nah, kalau kalau pinjaman-pinjaman, dana-dana simpanan pinjaman. kalau simpanan sukarela sama pinjaman ke anggota itu nanti masuknya ke unit simpan pinjam. Oh, gitu, Pak. Iya, iya. Karena Ah, itu nanti namanya unit bisnis, Pak. Unit bisnis bukan unit permodalan tapi unit bisnis usaha itu. unit bisnis usaha. Oh ya, sukarela, Pak. Deh. Ya, Oh, simpanan jadi sukarela, simpanan berjangka sama pinjaman ke anggota. Itu di unit unit simpan pinjam mengelola itu. Nanti bisa di level teknologinya bisa dikembangkan sekelas perbankan begitu. terputus lagi. Oke, terputus lagi tadi, Bapak. iya, iya, kenapa bisa, Mas? Udah masuk? Oke, Ya, didengar, Mas? oke, sudah bisa. Ya, ya. Jadi yang saya masukkan tadi di aplikasi induk
batasannya hanya sampai pada mengelola transaksi simpanan pokok, simpanan wajib, Wajib kemudian khusus, simpanan khusus. ya, ya simpanan khusus, kemudian dana-dana dari sumber Betul. lain. Iya, betul, betul. Sampai di situ saja Pak. Iya, Nah, betul. kemudian untuk unit kerjanya yang lain, katakanlah ada simpan pinjam, apalagi namanya, Sembako, pertokoan, sembako. klinik dan lain sebagainya, sembako. Nah, itu kan harusnya memiliki sendiri aplikasi, kan begitu, Iya, betul. Betul. Pak? Sesuai Nah, sesuai artinya bisnisnya. Betul. tawaran kita nanti ke desa, satu satu aplikasi untuk induk, satu aplikasi untuk masing-masing unit kerja, tergantung berapa unit kerjanya. Kalau 2 unit kerjanya koperasi berarti kali 1,5 berarti 3 juta. Jadi sama induk 4,5 juta semua, kan begitu Mas? Iya, Betul. iya, betul. Betul seperti itu. Ya, Ah, cuman ya kan betul. nanti nominal itu kan ditanggung oleh masing-masing unitnya, jadi nanti nggak terasa kan gitu, Pak. Kalau itu teknis dibawa, Mas Ansarito, Ya, cuma cuma tawaran kita begitu. Cuma ketika kami menawarkan begitu, itu yang sama perjelas Pak Mansur, Mas Ansarito, ya. apakah masing-masing aplikasi untuk unit kerja ini sudah standby untuk bisa kami tawarkan? Sudah, Nah, Pak, itu sudah, maksud Pak. saya. Sudah Sudah. standby, Pak. Ya, ya karena kan yang dibahas tadi baru induk, Mas. Ya. Itu. Yang Kalau dibahas tadi itu baru induk. sebelumnya, sebelum ada koperasi merah putih, kami sudah merealisasikan untuk koperasi yang umum, untuk Oh, gitu. apotek, untuk minimarket, untuk toko, untuk simpan pinjam dan lain sebagainya. Jadi nanti itu semuanya sudah ada, Pak, sudah ready sebelum jauh-jauh hari ada tercetus Oh, koperasi gitu, merah Mas. putih Oh, iya, ini. iya, iya. Ya, itu yang saya masukkan tadi, Mas, karena tadi saya agak khawatir juga kalau hanya pencatatan transaksi di aplikasi hanya sampai pada pemberian investasi saja. Hmm. Setelah itu sudah tidak ada lagi aplikasi yang mengawal di bawah ini buat Semua masalah sudah, baru nanti nah, juga. insya Allah sudah Eh, siap, Pak. Sudah ada dari dulu, Pak. Kita sudah merealisasikan untuk aplikasi-aplikasi masing-masing unitnya itu. Siap, Mas. Iya, maksud saya begitu. Harus kami perjelas ke bawah saja karena jangan sampai desa bertanya kalau ada transaksi di unit kerja ini, unit usaha ini, bagaimana cara pencatatannya? Berarti harus disiapkan juga aplikasi untuk itu. Begitu maksud saya. Betul. Ya, betul, betul. Sudah ada, Ya, sudah ready kami. Kami sebelum merah oh gitu putih pun Mas. kita juga sudah implementasi di banyak koperasi gitu. Iya, oh Dengan gitu. segala macam bisnisnya gitu, Pak. Iya, Oke, oh mungkin iya. Pak Ansori bisa dipresentasikan juga digitalisasi koperasi Pak Ansori supaya nanti ada gambaran juga sejauh mana pengembangan teknologi yang mau dikembangkan di koperasinya. Iya, Oke, ini kami presentasikan Pak ya digitalisasi koperasi supaya nanti siap, kita bisa bisa mau dikembangkan sejauh mana nanti di Koperasi Merah Putih di unit bisnisnya. siap Pak. Iya. Pakai yang terbaru ada Pak Ansori yang revisi itu. Kalau nggak ada saya share di grup. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Kayaknya yang terbaru. Nah, ini yang terbaru nih. Saya share di grup ya, nanti bisa diambil di display. Boleh. Oke, silakan Pak, sudah di share. Nah, ini dia sudah.
Nah, seperti ini Pak. Untuk ini nanti pengembangan untuk yang unit usaha simpan pinjam. Jadi untuk unit simpan pinjam itu nanti bisa sampai ke skala seperti perbankan, Pak. Nah, kalau Oh sudah iya, seperti siap. perbankan itu nanti sudah ada kartu ATM-nya, mesin ATM-nya, terus SMS banking, bahkan mobile banking, M-bankingnya masing-masing anggota itu nanti sudah bisa mendownload dan mentransaksikan aplikasi koperasi yang unit simpan pinjamnya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, coba di display aja Pak dari awal, display satu-satu, di running aja anunya, presentasinya. Bisa di running Pak, di running aja anunya, dijalankan aja anunya. PowerPoint-nya dijalanin. Makan dulu Rizky, kita makan. Sudah jalan Pak. Oke. Nah ini Pak ya, Pak Tamsil. Jadi kita ini sebenarnya Aulia Software ini salah satu juga yang sudah lama berkecimpung di aplikasi koperasi Pak. Jadi Siap. kami kemarin juga salah satu vendor yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi di ID Corp ini yang dilaunching untuk digitalisasi koperasi kemarin di Bandung, Pak, 19 November 2020. Jadi sudah jauh-jauh hari ini sebenarnya digitalisasi ini sudah dicanangkan pemerintah kan. Kemudian karena ini desa mau bikin koperasi, ya kami coba untuk menawarkan juga kan, karena disitulah kemampuan yang kami punya gitu Pak untuk ikut sumbangsi gitu kan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Oke, next Pak Ansori itu. Next. Nah, ini naik lagi. Nah, ke atas sebentar. Lokal. Nah, ini aplikasi ini core-nya ini lokal, Pak. Jadi nanti bisa diinstal di masing-masing laptop koperasi desanya. Nah, keuntungannya adalah keamanan data yang pasti terjaga, kemudian tidak tergantung pada koneksi internet, ya kan? Contohnya aja seperti malam ini, Pak. Ini kan kita hanya Zoom meeting aja sudah tertati-tati gitu kan, Pak ya. Bisa putus, bisa nyambung gitu kan ya. Nah, jadi nanti kalau kita pakai aplikasi yang berbasis online ya seperti ini, kita putus-putus. Tapi kalau berbasis core offline itu walaupun koneksi internetnya tidak lancar, dia akan lancar-lancar saja karena berbasis offline kan di lokal lokal komputernya masing-masing gitu. Sehingga akan lebih mudah untuk implementasi di lapangan gitu kan ya. Kemudian next lagi Bang Sore. Next. Nah, untuk keamanan ini juga sangat terjaga. Jadi keamanan itu terjaga lokal dia. Kemudian next lagi, next lagi, next lagi. Nah, ini Pak, ini nanti untuk unit simpan pinjam bisa kita kelola layaknya perbankan, Pak. Jadi di situ nanti ada bisa cetak buku gitu kan. Kemudian nanti kita bisa bikin front office-nya gitu kan, bisa bikin customer service-nya, customer service-nya, tellernya, kemudian bagian funding-nya, bagian lending-nya, accounting-nya. Nah, itu kalau ingin di setup lebih besar seperti perbankan juga sudah ready gitu kan. Sudah ready digunakan. Kemudian next. Nah, next lagi. Nah ini yang unit yang anunya Pak, unit yang sektorialnya tadi. Jadi kita sudah ready juga aplikasi untuk pos kasir, untuk usaha-usaha perdagangan atau usaha-usaha jasa. Kita sudah backup dengan aplikasi keuangan perdagangan ataupun jasa dengan berbasis pos kasir Pak. Seperti yang ada di koperasi di toko-toko modern kan, bisa di-scan itu Pak.
scan, cetak struk. Nah, itu udah bisa dilakukan di aplikasi kami juga, aplikasi tokonya begitu. Yang ini nanti yang digunakan di unit-unit usaha sektorilnya, Pak, yang di sembako, di apotik, yang di logistik tadi. Nah, itu bisa digunakan aplikasi pos kasir atau perdagangan ini. Oke, next. Oke, next, Bang. Sorry, next. Nah, ini nanti kalau unit simpan pinjamnya itu bisa dikembangkan layaknya perbankan, bisa untuk layanan cashless, Pak, pembayaran non tunai. Jadi nanti anggota koperasi Bapak itu bisa auto debit simpanannya untuk belanja di unit sembako, ya, di klinik, di apotik. Mereka bisa menggunakan ini, Pak, transaksi non tunai, menggunakan fasilitas yang dikembangkan oleh unit simpan pinjam. Oke, next. Nah, nih, untuk unit simpan pinjamnya juga sudah punya layanan mobile banking, Pak. Jadi kayak kelasnya seperti perbankan itu. Setiap anggota koperasi sudah bisa login ke aplikasi Android di HP Android, sudah bisa juga membeli PPOB. Jadi kooperasinya otomatis, unit simpan pinjamnya sudah otomatis punya bisnis pembayaran virtual online, Pak. Jadi bisa beli pulsa, bayar, transfer ke Dana, transfer ke GoPay. Nah, itu udah bisa dilakukan di aplikasi mobile bankingnya. Oke, next. Nah, ini nanti koperasi unit simpan pinjamnya nanti juga bisa ditaruh ATM, Pak. Jadi ada mesin ATM nanti yang ditaruh di muka koperasi merah putihnya kan. Sehingga nanti si anggota juga bisa narik uang tunai di ATM koperasi desanya begitu. Nah, sudah kita kembangkan sejauh itu, Pak, teknologinya. Kemudian next. Nah, kemudian next lagi. Oke, next lagi. Next lagi. Nah, ini untuk WA notifikasi. Jadi sudah kita kembangkan juga berbasis notifikasi ke WA anggota kalau mereka melakukan setoran, tarikan, angsuran, ataupun notifikasi tagihan, Pak, tagihan jatuh tempo. Tagihan jatuh tempo juga bisa langsung di apa namanya di share dari aplikasinya. Oke, next. Nah, ini nanti ada rekap ke anggota yang nanti bisa dimonitoring oleh pengurus koperasi. Kemudian next. Nah, ini nanti juga bisa dikirim, Pak. Laporan-laporan bisa dikirim ke HP-HP pengurus juga. Kemudian next. Nah, kemudian juga bisa dikirim. Ini laporan dari unit-unit toko bisa dikirim juga laporannya ke pengurus. Jadi kalau pengurus ingin melihat perkembangan dari unit tokonya itu bisa langsung dikirimkan laporan dari aplikasi ke HP pengurus begitu. Jadi laporan bisa real time sesuai dengan kondisional hari itu. Kemudian next. Next lagi. Nah ini, Pak. Ini yang mobile bankingnya. Kemudian next lagi. Next lagi. Oke, nah ini aplikasi yang kami kembangkan, Pak. Ada simpan pinjam syariah, ada produsen. Jadi kalau nanti unit usahanya ada unit industri, manufaktur juga bisa disupport oleh aplikasi kita. Ada unit toko, kemudian usaha jasa dan usaha lainnya. Produksi misalnya juga bisa di aplikasi yang kita sudah punya begitu. Kemudian next lagi. Nah, untuk syarat pengguna ini koperasi Merah Putih atau koperasi desanya itu hanya menyiapkan ini, Pak, satu laptop, kemudian koneksi internet. Koneksi internet ini bisa pakai WiFi-nya, hotspotnya HP juga bisa. Nah, jadi atau misalnya dia nanti pakai laptop, kemudian kondisional sinyalnya kurang bagus di tempat tersebut, dia bisa pindah ke lokasi yang bagus sinyal dulu untuk training. Untuk instalasi, training, maintenance. Kalau itu sudah selesai, aplikasinya offline, Pak, bisa digunakan tanpa koneksi internet. Nah, itu keunggulannya begitu. Sehingga bisa diimplementasikan di desa manapun, walaupun koneksi internetnya tidak bagus begitu. Kemudian next lagi. Nah, ini layanan purna jual kita. Kita akan melakukan pendampingan secara remote jarak jauh, WhatsApp grup private sama call. Nah, itu dilakukan nanti free selama 1,5 tahun. Next.
Oke, next lagi. Nah, ini biaya, Pak. Biayanya hanya 1,5 juta. Kemudian lisensi aplikasi unlimited, support maintenance gratisnya 18 bulan. Nah, oke, next. Oke, next lagi. Nah, ini kita juga sudah kembangkan registrasi online, Pak. Jadi nanti kalau misalnya anggotanya ingin bikin mobile banking, tidak harus ke kantor koperasinya. Dia bisa download nanti di Play Store, kemudian registrasi, sudah otomatis di-approval oleh adminnya koperasi. Nah, sudah bisa langsung login ke mobile banking. Oke, next. Nah, ini Pak, ini contoh dari tahapan registrasi online. Next. Next lagi. Oke, next lagi. Oke, next lagi. Oke, next lagi. Ya, next lagi. Oke, next lagi. Oke, next. Terus, nah angsuran ini juga sudah bisa dilakukan di mobile bankingnya, Pak. Mereka anggota juga bisa ngangsur di mobile bankingnya. Auto debit dari tabungannya, depositnya. Next lagi. Oke, next lagi. Nah, ini satu rekening yang dibuka di koperasi akan mendapatkan 3 rekening perbankan, Pak. Jadi nanti satu virtual akunnya BNI, virtual akunnya BCA, sama virtual akunnya BSI. Jadi otomatis anggota punya 3 nomor akun bank itu. Hanya membuka satu rekening di Koperasi Merah Putih di desanya. Oke, next. Next lagi. Nah, ini adalah jaringan dari digitalisasi yang dikembangkan oleh software. Jadi berbasis lokal, kemudian bisa disinergikan dengan sinkron cloud online kopling. Jadi kami ada 2 versi, ada lokal oleh software, ada cloudnya kopling untuk layanan pembayaran online. Kemudian next. Oke, next lagi, ini layanan pembayaran, next lagi. Oke, nah ini nanti kita kembangkan tadi fasilitas aplikasi untuk membaca QR code kode kartu. Kemudian next. Nah, ini contoh kartu debit yang dikembangkan di koperasi. Kemudian next. Nah, ini contoh pembayaran secara lapangan. Jadi koperasi bisa memiliki AO kolektor di lapangan untuk transaksi langsung di lapangan. Sudah on the spot, Pak. Next. Kemudian ini layanan mobile bankingnya. Next. Next lagi. Ini layanan perbankan. Jadi koperasi Bapak sudah bisa melakukan transfer ke perbankan. Next. Next. Oke, next lagi. Nah, ini collection. Jadi kolektor lapangan bisa menggunakan HP juga Pak ke lapangan untuk melakukan setor tarik angsuran ke pasar-pasar atau ke lokasi-lokasi anggota tersebut on the spot. Next. Next lagi. Nah, ini ATM Pak. Juga bisa link ke ATM. Next. Nah, ATM ini juga seperti layanan ATM BRI, bisa menggunakan kartu, bisa menggunakan tanpa kartu. Kita bisa scan menggunakan aplikasi mobile, menggunakan QR code-nya mobile. Next. Oke, seperti ini. Kemudian next. Nah, ini tahapan yang harus juga sebenarnya bisa dikembangkan Koperasi Merah Putih karena dia punya banyak unit usaha, maka dia bisa menggunakan ini Pak, pembayaran cashless secara eksklusif. Jadi semua unit usahanya bisa dikembangkan dengan cashless begitu. Nah, ini contoh sistem yang kita kembangkan menggunakan pembayaran cashless. Jadi nanti basisnya adalah unit simpan pinjam untuk melayani pembayaran semua unit-unit usaha lainnya. Oke, next. Nah, next. Nah, seperti itu Pak, digitalisasi yang kami sudah kembangkan sebenarnya sudah diimplementasikan secara nasional di Indonesia. Tinggal nanti sejauh mana dari Koperasi Merah Putih yang Bapak tawarkan itu mau menggunakan aplikasi yang sudah atau teknologi yang sudah kami kembangkan ini, Pak. Saya kira seperti itu Pak Tamsil untuk ketersediaan artinya yang sudah kami ready-kan untuk digunakan. Siap, siap Pak. Mantap. Baik, nah, seperti itu. Silakan Pak Sori dilanjutkan. Oke, jadi seperti itu ulasan terkait presentasi aplikasi Aulia Shop dari awal hingga akhir Pak Tamsil.
dalam hal ini apakah masih ada yang mau ditanyakan kembali atau mungkin sudah cukup jelas? Siap, secara umum sudah ditangkap, Pak. Cuma ini tadi waktu saya install apa lagi namanya aplikasi. Nanti kita bantu Pak, kirimkan aja ultra viewernya, nanti akan kita bantu remote-kan. Yang penting nanti laptopnya terkoneksi dengan internet, nanti akan kita bantu instalkan caranya. Supaya Bapak Begitu, bisa. Pak. Ya, saya Kalau sudah install. Saya sudah kalau install. misalkan malam ini nanti kurang stabil jaringannya, kalau misalkan belum bisa kita remote ya besok pagi Bapak kapan siapnya konfirmasi aja. Oh, Nanti siap, akan Pak. langsung kita bantu. Siap, siap, Mas. Ya, ya, ya. Mantap Hmm. kalau gitu. Ya karena Untuk aplikasi saya mau coba dulu praktekkan di laptop untuk melihat lebih detail, Mas Ta. Boleh, boleh. Nanti baik kita baik. Nah, bantu instalkan nanti. setelah itu Nan- eh, Nanti gini Pak Ansori, mungkin diinstalkan nanti yang aplikasi Indo, kemudian satu untuk aplikasi toko, kemudian satu untuk usaha simpan pinjam. Gitu ada 3 nanti Pak yang Bapak instalkan ke nah, laptopnya Pak Ansori. ya, Baik. ya, Tapi Pak Tamsil silakan dicari waktu yang baik, koneksi internet yang baik untuk kami remote Pak ya. Kita remote, instalasinya lewat remote Ultra Viewer Pak. oh siap, oh ya Pak, siap. Ya, kalau Nanti bisa waktu yang agak longgar, kapan nanti akan kita bantu remote kan, instalkan, sekalian nanti kita bukakan, sekalian kita cuplik lah istilahnya yang Indo, yang unit toko, yang unit simpan pinjam, nanti seperti apa gitu nanti Oh supaya siap Pak, Bapak juga lebih jelas gitu. ya, Jadi nanti ketika Bapak melakukan penawaran ke desa itu penyampaiannya juga lebih jelas, lebih gitu. ya betul. karena Nanti mungkin dikasih ada Pak, dicari jadwal waktu untuk karena ada training online rencana, Pak. ya ada rencana ini. Saya juga kan masuk di bagian pengurus DPW kan. Jadi salah satu eh, apa lagi namanya yang konsentrasi membantu Pak Presiden Pak Ta, untuk mensukseskan program ini. Jadi dalam waktu dekat kami akan roadshow di beberapa kabupaten dan termasuk membuat mau dengan beberapa bupati untuk mensukseskan itu program Koperasi Desa Merah Putih Pak Ta. Oke. Jadi itu saya ingin juga menawarkan ini yang konsep yang sudah dikembangkan oleh SOP seperti itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat Pak saya komunikasi Pak Ansori untuk bagaimana supaya kami install aplikasi-aplikasi yang dimaksud Pak Ta, untuk kami sampaikan ke apalagi ke desa-desa. Demikian Pak. Baik Bapak, jadi seperti itu dari awal hingga akhir. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan atau mungkin ada hal yang secara tidak sengaja terlontar dari penyampaian saya yang di situ kurang berkenan di hati Bapak Tamsil. Saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Tamsil. Jadi seperti itu saja. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima, wabarakatuh. terima Makasih kasih. ilmunya Pak Terima Ansori kasih dan Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Iya, Pak terima kasih pimpinan Aulia. banyak. Oke, makasih Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Yeah.